Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emigrasi, pengertian, tujuan, faktor, dan dampaknya. Apa itu emigrasi? Emigrasi adalah tindakan meninggalkan negara asal seseorang atau wilayah untuk menetap di negara lain secara permanen meninggalkan negara asal. Berkebalikan dengan imigrasi, emigrasi dilihat dari sudut pandang negara asal yang ditinggalkan. Orang yang memilih beremigrasi disebabkan banyak hal, seperti dorongan ekonomi maupun peningkatan kualitas hidup. Jika dilihat dari ekonomi, emigrasi bisa menguntungkan bagi pihak negara asal maupun negara tujuan, tergantung bagaimana emigrasi didukung dengan kebijakan yang benar. Orang yang melakukan emigrasi disebut emigran. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan melewati batas negara atau batas administrasi dengan tujuan untuk menetap. Migrasi terbagi atas dua, yaitu migrasi internasional dan nasional. Migrasi internasional terbagi atas dua, yaitu emigrasi dan imigrasi. Apa tujuan emigrasi? Yang pertama, perkawinan. Salah satu alasan seseorang melakukan emigrasi adalah karena perkawinan. Sekarang, bukan merupakan hal tabu lagi jika warga negara Indonesia melakukan perkawinan dengan warga negara asing. Untuk mengikuti tempat tinggal suami atau istri, seseorang tidak segan untuk pindah ke warga negaraan. Yang kedua, bekerja. Bekerja merupakan salah satu alasan yang kuat dan banyak dipilih orang-orang untuk pindah ke warga negaraan. Yang ketiga, mendirikan usaha. Selain bekerja, salah satu alasan orang-orang untuk tinggal di luar negeri adalah untuk mendirikan usaha. Hal ini banyak dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang tidak segan untuk mengambil resiko. Dan yang keempat, tugas negara. Jika negara menginginkan seseorang ditempatkan di luar negeri, maka mau tidak mau harus menepatinya. Dan hal inilah yang bisa menjadi salah satu alasan untuk tinggal di luar negeri. Apa faktor emigrasi? Faktor pendorong untuk beremigrasi. Yang pertama, kesempatan kerja yang sulit dijangkau. Yang kedua, kurangnya kualitas edukasi. Yang ketiga, kurangnya hak politik. Yang keempat, kurangnya hak agama. Yang kelima, ancaman penangkapan atau hukuman. Yang keenam, kurangnya toleransi terhadap ras, agama, kelamin yang berbeda. Dan yang ketujuh, ekonomi yang kurang stabil. Serta yang kedelapan adalah konflik militer dan perang. Faktor penarik untuk beremigrasi. Yang pertama, peluang yang lebih baik untuk mendapatkan lahan pertanian untuk diri sendiri dan anak-anaknya. Yang kedua, kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi. Yang ketiga, program kesejahteraan yang lebih baik. Yang keempat, fasilitas pendidikan yang lebih baik. Yang kelima, kebebasan politik. Yang keenam, peluang lebih besar untuk menumpukan pasangan hidup. Yang ketujuh, keamanan yang terjamin, dan yang kedelapan adalah kondisi ekonomi yang stabil. Apa dampak emigrasi? Dampak positif bagi emigran dan negara yang ditinggalkan. Yang pertama, meningkatnya pendapatan orang-orang yang bekerja di luar negeri karena upah buruh di negara tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan di negara asal. Yang kedua, para imigran yang sering mengirim uang ke rumah meningkatkan standar hidup keluarga mereka dan dengan demikian berkontribusi pada ekonomi rumah tangga dan neraca perdagangan negara-negara tersebut. Dan yang ketiga, mendorong individu untuk meningkatkan keterampilan.
Dampak negatif bagi emigran dan negara yang ditinggalkan. Yang pertama, menghadapi stigma atau diskriminasi karena emigran adalah orang asing. Yang kedua, berkurangnya tenaga profesional apabila yang melakukan emigrasi adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi. Yang ketiga, posisi pekerjaan yang kurang baik bagi para pekerja kasar emigran. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.